Beratnya 400 pon dan duduk di tempat tidur seperti gunung yang empuk. Lemak di pinggang menumpuk dengan lipatan seperti bunga teratai. Karena obesitas yang berlebihan, jantungnya 2 kali lebih besar dari orang normal. Bahkan tindakan sederhana seperti berpakaian membutuhkan banyak usaha. Bangun dari tempat tidur adalah suatu perjuangan. Setiap langkah sulit baginya. Sedikit olahraga akan membuat Anda berkeringat dan terengah-engah. Tubuhnya yang gemuk tidak hanya membatasi pergerakannya. Hal itu juga membatasi kontaknya dengan dunia luar. Feder tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak dia meninggalkan ruangan ini. Dia makan sendirian setiap hari, mencuci piring sendirian. Siang hari, dia membuat beberapa kerajinan merangkai manik-manik agar mendapatkan uang untuk Weibo. Di malam hari, satu-satunya teman yang dimiliki adalah TV. Sampai dia terhuyung-huyung ke kamar tidur dan tertidur di kasur. Hari yang monoton dan membosankan ini telah berakhir. Satu-satunya komunikasi antara Feder dan YJ adalah kunjungan saudara perempuan dan iparnya setiap akhir pekan. Akan tetapi, bahkan saudara perempuannya sendiri tidak menyukainya karena bau aneh yang dikeluarkannya. Dan dia merasa jijik dengan semua gerakannya. Aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Namun si kakak ipar yang kurus tampak sangat antusias. Dia sama sekali tidak membenci 9 saudara raksasa ini. Dan setiap kali dia datang, dia berbagi beberapa foto perjalanan dengan Feder. Melihat foto-foto yang indah, wajah Feder penuh dengan rasa iri. Tidak mudah baginya untuk berjalan beberapa meter. Belum lagi pergi jalan-jalan dan melihat pemandangan yang jauh. Lihat pohon besar di foto itu. Feder tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan ibunya, dia dapat memperkirakan umurnya dengan membaca 100. Mereka yang terlalu banyak melapor tidak akan berumur panjang. Mereka yang melaporkan lebih sedikit akan hidup lebih lama. Kemudian dia benar-benar bertanya langsung berapa lama adiknya bisa hidup. Saat ini adiknya sudah tampak tidak sabar. Setelah memberikan jawaban sederhana, dia bergegas pergi bersama suaminya. Dia bahkan memarahinya karena terlalu dekat dengan kakaknya. Setelah keduanya pergi, rumah menjadi sepi lagi. Feder tahu adiknya tidak menyukainya. Jadi ia tidak bisa tidak merasa bersyukur dan kehilangan. Tetapi gambar yang kulihat pada hari ke-100 bagaikan singa. Hal itu menimbulkan riak-riak dalam kehidupannya yang stagnan. Ternyata Feder selalu memiliki minat yang kuat pada fotografi. Namun tubuhnya yang semakin gemuk membuatnya perlahan kehilangan kebahagiaannya yang dulu. Memikirkan hal itu, dia berjalan dengan gemetar ke samping tempat tidur. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah tempat tidur. Meskipun ada kamera yang rusak di dalamnya, tapi dia berfantasi bahwa dia adalah seorang fotografer. Terus ambil gambar setiap sudut ruangan, mencari perasaan dari beberapa tahun yang lalu. Tepat saat itu, tiba-tiba ia menemukan ada gulungan film lama di dalam kamera. Malam itu, Feder berbaring di tempat tidur sambil sedih dan gelisah. Dia menatap film itu, mencoba mendapatkan kembali beberapa kenangan. Jadi keesokan paginya dia punya rencana gila. Dia tidak meninggalkan kamarnya selama beberapa tahun dan memutuskan untuk keluar sebentar. Ganti pakaian dengan yang sesuai. Hidup dengan kerup. Ambil handuk untuk menyeka keringat. Lalu, dia keluar rumah dengan penuh tekad. Tapi belum juga mengambil 2 langkah. Dia sudah kehabisan napas. Ini daerah sepi. Kecuali Feder. Sepertinya tidak ada penghuni lain. Setelah berjalan keluar gang dengan susah payah, ia beristirahat setiap 3 langkah. Feder akhirnya melangkah ke jalan yang sudah lama ia tinggalkan. Tujuan kali ini adalah pergi ke Binatu untuk mencuci foto-foto tersebut. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi baginya itu seperti perjalanan ribuan mil. Feder menyeret tubuhnya seperti bukit, maju perlahan selangkah demi selangkah. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, sosoknya tampak sangat kesepian. Temui sekelompok anak-anak yang bermain sepak bola di Uppervet. Ketika dia berhenti untuk beristirahat, matanya penuh dengan rasa iri. Pada saat ini, bola itu tiba-tiba menggelinding ke kakinya. Semua anak memperhatikan makhluk besar di depan mereka. Namun, mereka tidak membencinya. Sebaliknya, dia berteriak padanya agar mengoper bola. Pekerja keras. Feder tampak malu. Dia ingin menendang bola kembali. Tapi itu sangat luar biasa. Beberapa jam kemudian, Fed akhirnya tiba di tempat Binatu sampai terengah-engah. Penjaga toko itu adalah putra bos, Paul si bocah hantu. Awalnya dia juga terkejut dengan tubuh Feder yang besar. Namun dibandingkan dengan raksasa ini, film lama ini kemungkinan besar akan membangkitkan minatnya. Jadi dia segera menerima tugas itu. Dan berjanji untuk mengenakan biaya lebih murah. Hanya saja gaya filmnya terlalu jadul. Anda mungkin harus menunggu beberapa jam untuk mengambil foto Anda. Feder tidak tahan dengan permainan bolak-baliknya. Dia hanya bisa duduk di toko dan menunggu dengan tenang. Selama ini, dia memandangi kamera di rak seperti anak kecil yang melihat permen. Mata penuh keinginan. Setelah penantian yang lama, Paul membawa foto-foto yang sudah dikembangkan. Feder tidak segemuk ini sebelumnya. Dikelilingi oleh anggota keluarga. Melihat momen-momen indah dalam foto ini, Feder sebahagia anak seberat 400 pon. Jadi untuk menemukan kembali masa-masa bahagia sebelumnya, dia memutuskan untuk membeli kamera tanpa ragu-ragu. Namun, kamera baru di toko terlalu mahal. Akhirnya, dengan rekomendasi antusias dari Paul, dia hanya bisa membeli yang bekas dan hampir rusak. Sudah terlambat ketika kami kembali. Feder ingin menggoyangkan tubuhnya saat berjalan di jalan yang ramai. Terlihat tidak pada tempatnya di dunia ini. Ketika sampai di rumah, ia langsung mengisi daya kamera barunya.
Keesokan paginya, dia tidak sabar untuk menyalakan kamera dan mengambil beberapa foto artistik. Saat kamera menyala, itu seperti menemukan harta karun. Dia tidak hanya bersemangat mengambil gambar semua yang ada di dalam rumah. Dia bahkan mengambil foto ekspresi lucunya. Lalu tiba-tiba dia punya ide untuk mengambil gambar jari-jari kakiku yang biasanya tidak bisa kulihat. Sepanjang hari dihabiskan untuk memotret. Malam harinya, Feder berbaring di tempat tidur sambil mengagumi karya agungnya. Melihat mahakarya di kamera, dia tidak tampak kesepian lagi. Pada saat ini, kehidupan yang awalnya membosankan, seolah-olah memiliki makna yang seharusnya ada. Namun, keindahan itu hancur keesokan harinya. Pengisi daya rusak saat mengisi daya kamera. Feder segera menelepon tempat Binatu. Paul tahu bahwa apa yang dijualnya cacat. Untuk masalah yang tidak perlu, dia berpura-pura menjadi pemilik toko. Paul dipecat karena menjual kamera secara pribadi. Tanpa diduga, Feder berbaik hati membelanya setelah mendengar hal ini. Tetapi Paul di ujung telepon sudah menutup telepon. Feder memutuskan untuk memperbaikinya sendiri. Tepat saat Paul hendak jatuh, telepon tiba-tiba berdering. Dia mendengar suara Paul. Federer tidak menyalahkan. Sebaliknya, dia pergi ke toko untuk memohon kepada bosnya. Paul bukan anak nakal. Orang yang mengambil biaya itu cukup baik. Dia memutuskan untuk datang ke rumah untuk membantunya memperbaikinya. Dengan cara ini Paul juga bisa mendapatkan beberapa biaya pemeliharaan. Tapi keterampilan pemeliharaannya sangat buruk. Setelah minum beberapa cangkir kopi, Paul berhasil memperbaiki pengisi daya. Rasa pencapaian kecil ini membuatnya begitu gembira hingga ia melompat-lompat sambil memeluk perut besar Feder. Feder juga tampak bahagia dan hangat. Jangan hanya ingat bahwa pengisi dayanya sudah diperbaiki. Yang lebih penting, sudah lama sekali tidak ada orang yang memeluknya seperti ini. Akan tetapi, Paul yang cerdik tetap tanpa basa-basi meminta biaya perbaikan yang mahal sebelum pergi. Tanpa diduga, Feder tidak menawar. Dia juga mengeluarkan kue-kue lezat kesayangannya untuk dibagikan padanya. Dia kemudian meminta maaf lagi karena dipecat. Paul juga tidak ragu-ragu. Ambil biskuitnya dan masukkan ke dalam mulutmu. Aku tidak menyangka rasanya begitu lezat. Jadi sebelum pergi, dia mengambil beberapa lagi. Paul yang puas mengucapkan selamat tinggal kepada Federer dan pergi. Namun saat ini sudah mulai turun hujan lebat. Dia hanya melangkah 2 langkah sebelum dia harus kembali ke rumah Fei untuk berlindung dari hujan. Satu gemuk dan satu kurus. 2 orang, satu besar dan satu kecil, duduk berhadapan. Ngobrol santai. Adegannya agak canggung. Saat ini, jam alarm berbunyi. Feder bangun untuk minum obat. Melihat sosoknya yang kesepian, Paul sebenarnya merasakan simpati. Hati yang kesepian bertabrakan dengan cara yang cerdik. Jalan dan tentara menjadi lebih kecil. Paul berdiri dan hendak pergi. Sebelum pergi, dia mengembalikan biaya perbaikan. Melihat Feder bersikeras menjadi kaya dan membalas dendam, dia hanya bisa menghibur dunia dengan mengambil kue dari meja. Anak laki-laki yang dingin ini juga memiliki hati yang hangat dan baik. Penampilannya lah yang mengubah kehidupan Feder. Kakak perempuan dan kakak iparnya datang berkunjung seperti biasa di akhir pekan. Beberapa orang melihat foto-foto lama Federico. Masalah adiknya, Feder dan saudara iparnya menertawakannya bersama. Kakaknya tidak mau kalah. Dia menemukan foto seorang wanita dan menertawakan kisah cinta Feder yang berakhir tanpa kesimpulan. Foto-foto ini memberi Feder dan saudara perempuannya sesuatu untuk dibicarakan bersama. Itu juga memberikan sedikit kelegaan di hatinya yang kesepian. Pada malam hari dia duduk di tempat tidur dan menatap kamera dengan penuh perhatian. Sekalipun telepon berdering, dia terlalu malas untuk menjawabnya. Lagi pula, tidak ada yang peduli apakah dia menjawab telepon atau tidak. Sepertinya tidak ada efeknya. Keesokan paginya, Feder mengoles banyak madu pada rotinya. Dokter berulang kali menyuruhnya untuk menurunkan berat badan dan tidak melakukan olahraga intensitas tinggi. Dia hanya mengikuti yang terakhir dengan ketat. Pada saat ini, Paul tiba-tiba datang berkunjung. Ternyata dia yang telepon tadi malam. Di permukaan, dia hanya datang untuk makan kue. Sebenarnya dia juga ingin mencari seseorang untuk menghilangkan rasa sepinya. Dia juga membawa kartu memori kamera. Tentu saja ia tidak terburu-buru mencari uang. Bayarnya dicicil saja. Feder menganggap kamera sebagai harta karun, menggantung di leher sepanjang hari. Dia berbagi foto artistiknya dengan Paul, gugup dan bersemangat, berharap mendapat pujian. Tanpa diduga, Paul tidak terkesan dengan konten tersebut. Foto-foto yang disebut artistik ini hanyalah hasil jepretan acak. Feder meraih kamera. Menurut pendapatnya, foto-foto dirinya adalah foto-foto yang artistik. Dia hanya terus-menerus mencoba menemukan gaya yang paling cocok untuknya. Paul kemudian menyadari bahwa ia telah secara tidak sengaja menyakiti harga diri Feder. Untuk menebusnya, dia menonton TV dengan Feder sepanjang hari. Dia tidak pergi sampai hari mulai gelap. Feder tampaknya sudah terbiasa dengan keberadaan teman yang usianya berbeda ini. Keesokan harinya dia meletakkan pekerjaannya. Undang Paul untuk menonton TV bersama. Padahal mereka berdua tidak pandai berbicara. Duduk bersama dalam keheningan dari awal sampai akhir. Feder mencoba memecah kebuntuan. Dia bertanya tentang buku anime Death Note di tangan Paul. Detik berikutnya Paul tampak membuka kotak lukisan. Seketika ia mulai berbicara tentang alam. Komik ini memiliki latar khusus. Cukup tuliskan satu nama orang di buku catatan. Dia akan menghilang dari dunia ini selamanya. Awalnya, Feder menganggap ini mengerikan. Namun, ketika saya membaca lebih lanjut, dia juga kewalahan dengan kontennya. Dia bahkan akan menontonnya sampai larut malam dan berhenti bermain dengan kamera. Mungkin dalam komik ini, Feder menemukan dunia batinnya sendiri.
Hari ini kakak dan adik iparnya datang lagi. Hari kunjungan, mereka mengetahui bahwa Feder punya minat yang kuat pada fotografi. Meifu kemudian berbicara tentang beberapa teknik fotografi. Dia bahkan mengatur sendiri lampunya sehingga dia bisa diam-diam mengambil foto istrinya yang sedang tidur. Setelah beberapa saat, Feder menunjukkan foto-foto yang diambilnya kepada saudara perempuannya yang baru saja bangun tidur. Hasilnya adalah ejekan tanpa ampun terhadap foto-foto artistik ini, yang tidak sebagus foto-foto yang diambil oleh anak nakal. Setelah beberapa saat, Mei Mei mulai mendesak suaminya dengan tidak sabar untuk pergi. Namun kali ini adik iparnya menjadi dirinya sendiri lagi. Mendengarkan omelan istri yang tak ada habisnya, dia benar-benar tidak ingin kembali bersamanya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk tetap bersama Feder. Lalu mereka berdua mempelajari Death Note seperti anak-anak. Mereka juga meminta satu sama lain untuk membuat daftar kematian masing-masing. Setelah mengetahui bahwa buku harian masing-masing berisi nama saudara perempuan mereka, keduanya tertawa jahat. Namun dalam daftar Feder, adiknya hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Yang pertama adalah dokter yang menyaksikan ibunya meninggal karena penyakit. Yang kedua adalah gadis yang selama ini dia cintai secara diam-diam. Satu karena kebencian, satu karena cinta. Sebenarnya dia tidak ingin adiknya menghilang, hanya karena dia menyebalkan, sering tidak menyukai penampilannya. Tepat saat itu, Paul masuk. Feder saling memperkenalkan. Dengan cara ini, ketiga pria itu berhasil duduk bersama. Namun mereka semua buruk dalam berbicara. Tujuan yang sama lagi membosankan. Tapi dengan teman dan kamera, kehidupan Feder tidak lagi monoton. Ketika dia sendirian di rumah, dia akan berpose dengan kamera. Tindakan lucu itu perlahan membuka hati Feder yang tertutup. Hidup akhirnya mulai memiliki arti. Namun, kenyataan selalu penuh dengan kekejaman. Paul datang ke rumah Feder untuk bermain lagi hari itu. Lihat dia minum obat tepat waktu. Saya pikir dia menderita diabetes. Tanpa diduga, Feder menjelaskan bahwa ia menderita penyakit jantung. Feder mendengar Paul dengan santai mengatakan bahwa penyakit jantung mungkin disebabkan oleh kegemukan yang berlebihan. Dia menyadari pernyataan ini agak menyinggung. Dia dengan cepat menutupi bekas luka di tubuhnya. Banyak orang akan melihat bekas luka ini dengan ekspresi yang sama. Dengan cara ini, keduanya saling mengenal dengan baik. Tidak seorang pun ingin memiliki bekas luka di masa mendatang. Sebenarnya Feder sudah lama terbiasa dengan pandangan orang-orang. Kejujuran Paul juga membuatnya mendapat dukungan dari para wartawan. Dia mulai memeriksa dirinya sendiri dengan tulus, bahkan jika kalian semua tidak mengatakannya. Feder juga tahu kalau dia bau, tapi dia selalu merasa tidak berdaya. Kali ini Paul akhirnya menyadari betapa sulitnya bagi Feder. Orang dewasa gemuk ini sama seperti dirinya. Dia juga seorang anak yang punya berbagai kekhawatiran di belakangnya. Pagi berikutnya, Feder terbangun oleh suatu suara. Ternyata kakak iparku tidak tahan dengan omelan istrinya. Datang kepadanya pagi-pagi sekali untuk mencari tempat berteduh sementara. Feder agak tersentuh, karena sudah lama tak ada orang yang makan bersamaku. Setelah sarapan, keduanya mulai merangkai manik-manik. Setelah beberapa saat, Paul juga datang sesuai kesepakatan. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya duduk dan ikut bergabung. Tiga orang mengobrol sambil bekerja. Awalnya, saudara iparnya dan Paul tidak menyukai satu sama lain. Setelah Fred mengetahuinya, dia segera mengambil langkah baru untuk menyesuaikan diri. Dia sengaja menyebutkan komik yang mereka berdua sukai. Tak lama kemudian suasana canggung itu pun pecah. Tiga pria juga bisa tampil memukau, berbicara tanpa henti. Kebersamaan mereka berdua membuat Feder bisa kembali merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang di kota itu. Malam itu dia mengeluarkan majalah perjalanan dari meja samping tempat tidur. Sebenarnya dia selalu punya keinginan di dalam hatinya. Feder hanya ingin melihat laut dengan mataku sendiri suatu hari nanti. Keesokan harinya dia memberanikan diri untuk menelepon agen perjalanan. Bersiap untuk perjalanan spontan. Namun ketika mengetahui bahwa dia harus hadir dalam diskusi tersebut, dia masih punya sedikit retret. Dia tidak tahu apakah ukurannya akan diizinkan. Setelah mengetahui hal itu, Meifu pergi diam-diam tanpa memberitahu istrinya. Awalnya dia tidak mendukung ide gila ini. Lagi pula, kondisi fisik Feder tidak cocok untuk bepergian jauh. Terlebih lagi, mobil biasa tidak akan muat untuk tubuhnya yang besar. Namun Paul segera punya ide. Taruh Feder di bagasi. Dengan cara ini, dia tersandung dan menyeretnya ke agen perjalanan. Melihat orang sebesar itu, staf itu tampak terkejut. Tanggal yang disepakati melalui telepon. Hasilnya ditolak berulang kali. Bahkan dengan sengaja menaikkan biaya. Meskipun Feder menunda waktu di 3. Namun pihak lainnya berkeras bahwa rencana perjalanan sudah penuh. Dia dan Paul benar-benar tak tertahankan. Berdiri dan ingin penjelasan. Feder mengerti apa yang dimaksud staf itu. Dia hanya bisa pergi dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia tahu itu karena kondisi fisiknya. Jika terjadi sesuatu yang salah selama perjalanan, tidak ada seorang pun yang dapat bertanggung jawab. Dari harapan hingga pengumpulan usia tua, berpikir bahwa menjadi gemuk adalah sebuah kesalahan. Setelah kembali ke rumah, beberapa orang duduk di sofa dengan bingung. Fred menolak kenyamanan keduanya. Setelah mengusir mereka, dia membuat keputusan lain. Setelah berkemas, dia diam-diam berjalan keluar rumah. Siang harinya, Paul yang merasa khawatir datang ke rumah Feder, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Hilangnya Feder secara tiba-tiba membuat semua orang cemas. Iparnya dan Paul mencari di mana-mana tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Bahkan adiknya yang selalu merasa jijik pun dengan gelisah menggeledah barang-barang pribadi Feder, berharap menemukan beberapa petunjuk.
petunjuk. Hasilnya tetap nihil. Setelah mencari namun sia-sia, sang kakak ipar akhirnya menelepon polisi. Akan tetapi, polisi menolak mengomentari orang hilang tersebut karena ia telah hilang kurang dari 48 jam. Hingga sebuah panggilan telepon datang tiba-tiba di sore hari. Ternyata Feder keluar untuk mengambil gambar anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Dia tidak pernah menyangka akan pingsan di tanah saat memotret. Untungnya, orang baik hati mengirimnya ke rumah sakit tepat waktu. Ini adalah bahaya Jingwu. Tunggu sampai saudaranya tiba. Feder sudah berbaring di tempat tidur. Dia terlihat sangat lemah. Mendengarkan dokter yang menyebutkan kondisi-kondisi seperti hukuman mati, dia menutup matanya tanpa sadar. Penuh keputusasaan, kesadaran berangsur-angsur menghilang. Untungnya, ia keluar dari rumah sakit setelah beberapa minggu dirawat. Dalam percakapan dengan saudaranya, ia teringat lagi kisah pohon cemara. Mungkin aku tidak punya banyak waktu tersisa dalam hidupku. Saat ini, Feder telah berkumpul selama bertahun-tahun, bahkan mulai menyerah pada dirinya sendiri, kehilangan motivasi untuk hidup, dan menolak menerima semua niat baik. Bahkan saat Paul datang, dia tetap di tempat tidur. Untungnya, tidak ada yang menyerah. Kakak iparnya dan Paul akan datang segera setelah mereka punya waktu. Mereka berdua sedang merangkai manik-manik sambil menyanyikan sebuah lagu untuk Feder. Liriknya tentang tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Pasti ada orang di dunia ini yang keadaannya lebih buruk daripada Anda. Selain itu adiknya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi membenci saudaranya. Ia hanya mengungkapkan cintanya dengan cara yang salah. Aku harus tidak mau makan. Kakaknya menyuapinya seteguk demi seteguk. Melihat ruangan yang kotor, kakakku juga akan berinisiatif untuk membersihkan. Ketika dia mencium bau aneh di sini, berbalik saja dan pergi seperti sebelumnya. Dia bersikeras menyeret Feder ke kamar mandi meskipun Feder keberatan. Dia diberi mandi air hangat yang telah lama ditunggu-tunggu. Sebelum pergi, sang adik meninggalkan ciuman lain di kepala Feder. Pada saat ini, Feder merasa hangat sekaligus bersalah. Dia akhirnya menyadari bahwa saudara perempuannya tidak membencinya. Saat itu ia teringat saat dirinya tak bisa bergerak di rumah sakit. Kakakku pun memegang tanganku, matanya berkaca-kaca dan ia tampak khawatir. Tunggu sampai adiknya pergi. Dia mengeluarkan Death Note. Dia coret nama adiknya, lalu menulis namanya sendiri di situ. Dan peringkat pertama. Dengan dorongan dari keluarga dan teman-teman, Feder akhirnya menyalakan kembali semangat hidupnya. Hari itu Paul menuliskan foto yang diambilnya sebelum Feder pingsan. Dia terkejut saat menemukannya. Setiap foto yang diambil Feder penuh dengan vitalitas dan suasana artistik. Untuk membantunya keluar dari masalah lebih jauh, Paul menemui Feder pagi-pagi sekali. Lalu Paul membantunya mengemas barang bawaannya. Kali ini dia ingin mewujudkan mimpi Feder. Ajak dia melihat laut. Karena agen perjalanan tidak menerimanya, Paul akan menyetir sendiri ke sana. Awalnya, Feder mengira ide ini hanya sia-sia. Namun ketika dia melihat foto-foto yang diambilnya sendiri, api di hatiku tak bisa lagi dipadamkan. Dia belum pernah merasakan keindahan seperti ini selama bertahun-tahun. Untuk memenuhi mimpinya, dia tidak hanya aktif bekerja sama dengan Paul untuk berdandan, dia bahkan ingin dia membantunya mandi. Pada saat ini, saudara iparnya juga datang seperti yang dijanjikan. Dia sedikit kewalahan saat mendengar Feder akan pergi ke pantai. Tapi ketika melihat foto-foto itu, dia langsung mendukung rencana gila ini. Lalu dia memeluk Feder erat. Seperti ini, tiga pria akan melakukan sesuatu yang besar. Sebelum pergi, Feder menerima kejutan lain. Paul menggantungkan kamera baru di lehernya. Seorang fotografer hebat seperti Anda, harus ada peralatan profesional seperti itu. Feder tersentuh dan bersemangat. Dia dengan senang hati memeluk Paul dengan erat. Melihat ini, Meifu pun memeluk semua orang bersama-sama. Persahabatan itu seperti api di dalam kegelapan, menerangi jalan Feder. Namun, sedetik sebelum keberangkatan, kakaknya tiba-tiba datang berkunjung dengan membawa sejumlah uang. Kulit saudaranya sudah jauh lebih baik. Wajah adiknya juga penuh dengan senyuman. Tapi ketika aku mendengar bahwa saudaraku bersikeras pergi ke pantai, dia langsung berhenti dengan serius, dan biarkan suaminya membantu dia tidur untuk memulihkan diri. Pingsan yang tidak disengaja beberapa waktu lalu membuatnya selalu khawatir dengan kondisi fisik Feder. Tetapi kali ini Feder tidak mendengarkannya. Cukup balas dengan tatapan matamu yang tegas, biarkan aku pergi. Ini hidupku, dan mimpiku. Kakak ipar dan Paul tidak membatalkan rencana perjalanan mereka. Mereka memindahkan sofa ke dalam mobil. Kursi mewah dibuat khusus untuk Feder Liang. Kakaknya tahu dia tidak bisa menghentikan Feder. Lalu dia berlari mengejarnya sambil menangis. Meskipun dia dengan keras kepala tidak setuju, tetapi sebenarnya dia khawatir apakah saudaranya dapat kembali dengan selamat kali ini. Di sisi lain, tim yang beranggotakan 3 orang telah memulai perjalanan mereka. Feder duduk di mobil dan menyaksikan pemandangan berlalu dengan cepat. Nikmati kebebasan yang dibawa oleh angin yang segar. Kali ini dia tersenyum dari lubuk hatinya. Mungkin kehidupan di masa lalu penuh dengan debu, tapi setidaknya pada saat ini, masa depannya begitu cerah. Malam telah tiba. Akhirnya, mereka tiba di pantai. Feder berdiri di kereta dan berbalik dengan susah payah. Akhirnya dia melihat laut yang selalu ia impikan. Dia berdiri di tepi laut. Feder merasa dirinya bebas dari tubuh yang berat itu. Jiwa menjadi sangat ringan, ditemani oleh orang di sampingnya. Ketiganya saling menatap dengan senyum di wajah mereka. Mereka menantikan matahari terbit besok. Meskipun menunggu matahari terbit adalah proses yang panjang, tapi matahari akan terbit seperti biasa. Feder pasti akan memulai hidup baru.
Walking the Distance disutradarai oleh Alejandro Guzman Alvarez, dibintangi oleh Luca Ortega dan Mauricio Isaac, film komedi Meksiko yang dirilis pada tahun 2015. Film ini tidak memiliki pasang surut dalam alur ceritanya, namun ia menceritakan kisah yang sederhana dan hangat dari sudut pandang yang nyata. Meskipun Feder menyeret beberapa ratus kilogram berat tubuhnya, tapi dia seperti anak yang berpikiran sederhana. Menghabiskan semua uang saya untuk membeli kamera hanya karena saya ingin mengambil gambar. Justru karena ketertarikan inilah, dia memiliki harapan untuk menghidupkan kembali hidupnya. Biarkan kehidupan yang monoton dan tak kenal takut memiliki vitalitas baru. Feder miskin. Dia menerima banyak kritik karena berat badannya. Ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mencintai hidup sekali lagi. Namun dia sangat terpukul dengan kenyataan yang kejam. Tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, semakin frustrasi Anda, semakin berani pula Anda jadinya. Dia juga beruntung, Paul dan iparnya selalu berada di sisinya.